Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa yang pernah menjadi salah satu tonggak sejarah di Republik ini. 21 Mei 1998 menjadi hari yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Saat Jenderal Besar Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri kekuasaannya. Padahal beberapa hari sebelumnya, Presiden Soeharto masih yakin bisa mengatasi keadaan. Maklum, selama puluhan tahun menjadi orang nomor satu di Republik, Soeharto selalu berhasil mengatasi gangguan keamanan ataupun gerakan politik yang menentang kepemimpinannya. Namun tidak untuk kali ini. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 berhasil membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Nilai rupiah terhadap dolar terus melemah, perbankan nasional kolaps, harga kebutuhan membumbung tinggi, serta utang luar negeri membengkak. Kemarahan rakyat pun tak terbendung lagi. Krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis politik dan keamanan. Demonstrasi yang dipimpin elemen mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk lengser bergelora hampir di seluruh negeri. Kerusuhan menghanguskan banyak gedung dan pertokoan. Kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto menyusut tajam. Padahal menjelang pemilu 1997, Soeharto yang sudah berniat untuk lengser ke Prabon berhasil diyakinkan oleh Ketua Umum Golkar yang juga murid politik Soeharto, Harmoko, untuk kembali melanjutkan kepemimpinan. Saya jelaskan ini, saya tanya apakah betul Anda semua ini bulat setuju mencalonkan Pak Harto sebagai Presiden Mandataris MPR masa bakti 98-2003. Iya, tidak ada yang menolak. Harmoko yang pada awalnya tegas menyokong Soeharto, pada akhirnya dia jugalah yang paling depan menyarankan guru politiknya ini untuk meletakkan Jenderal Besar Soeharto memang masih menjadi perbincangan. Sebagian masyarakat rindu dan menganggap Soeharto sebagai orang yang berjasa bagi pembangunan sehingga pantas diberi gelar pahlawan. Sebagian lainnya justru menilai Soeharto adalah aib bagi sejarah Republik yang bergelimang korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bersama Pak saya akan berwawancara membahas sedikit tentang peristiwa lengsernya Bapak Soeharto. Langsung saja ke pertanyaan pertama, bagaimana peristiwa itu atau apa peristiwa itu, peristiwa lengsernya Bapak Soeharto? Peristiwa mundurnya Bapak Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berkembang menjadi huru-hara, memaksa presiden yang telah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian diganti oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie yang memerintah kurang lebih 1 tahun dari sisa masa kepresidenannya. Bapak Soeharto mengundurkan diri lewat pidatonya di Istana Negara dan berakhirlah Orde Baru. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pertanyaan kedua, apakah Bapak setuju dengan lengsernya Soeharto atau justru malah ingin jika Soeharto masih memimpin? Ya, setuju lengser dengan harapan Bapak B.J. Habibie bisa melakukan perubahan. Lanjut, berapa usia Bapak saat itu? Ya, Bapak kelahiran tahun 1964, waktu tahun 1998 Bapak berumur 34 tahun. Selanjutnya, apa yang Bapak alami saat itu? Biasa saja, tidak ada kendala apapun, tetap bekerja seperti biasanya, karena tempat tinggal saya jauh dari Jakarta. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan
Bapak untuk generasi muda sekarang? Pesan saya untuk generasi muda untuk tetap rajin belajar, bersikap jujur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak karena telah mau diwawancarai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Aditi Samba. Saya bersyukur alhamdulillah menjadi orang Indonesia yang lahir di Jepara. Kenapa? Karena Indonesia memiliki banyak ras, suku, budaya, dan agama, serta terbentang dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai kisaran penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Pertama, saya lahir di Jepara. Kenapa saya bangga? Karena di Jepara terdapat salah satu sosok tokoh emansipasi wanita, yaitu R.A. Kartini, yang tulisannya terkenal yaitu habis gelap terbitlah terang. Beliau adalah sosok wanita yang dapat mengangkat derajat wanita pada masanya. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia yang terkenal ramah. Kemudian, Indonesia juga mempunyai banyak tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat luar ataupun wisatawan asing. Di samping itu, Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, meskipun kita memiliki keberagaman yang sangat banyak, namun kita tetap satu pandangan, tetap bersatu. Letak wilayah Indonesia juga sangat strategis, di mana terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Dan Indonesia mempunyai tanah yang amat subur dan kaya dengan sumber daya alam dan juga rempah-rempah.